Lanjut bab atau pelajaran ke-20. Lanjutan bab termasuk iman kepada Allah, bersabar atas segala takdirnya. Jadi ini masih lanjutan dari pelajaran 19 tadi. Tujuan dari pembelajaran kita di sini yang pertama, murid dapat menerangkan bahwa musibah yang menimpa seorang muslim termasuk tanda kebaikan. Masya Allah. Kasih garis bawah tuh, tanda kebaikan untuknya. Dua, murid dapat menyimpulkan keutamaan sabar yang didapatkan di dunia dan akhirat. Tiga, murid dapat menimbang antara orang yang ridho ketika dapat musibah dan orang yang marah ketika dapat musibah. Rasul SAW bersabda, ya, idza aradallah, tolong disyakali dulu, ya, nanti dibaca bareng-bareng salahnya. Idza aradallahu bi abdihil khaira ajjala, jimnya tasdid, ajjala lahul uqubata fid dunya. Wa idza arada bi abdihi syarra, ra'nya tasdid, amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamati, kurung tutup. Hasanahu Tirmidzi. Ya, idza aradallahu bi abdihil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya wa idza arada bi abdihi syarra amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamati. Hasanahu Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka Allah akan menyegerakan hukuman baginya di dunia. Kasih garis bawah tuh, hukuman baginya di dunia akan Allah segerakan. Sedangkan sebaliknya, jika Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, maka Allah akan menangguhkan dosanya itu sampai dipenuhi balasannya besok di hari kiamat. Jadi maksudnya begini ya, disebutkan oleh sebagian ulama, ini saya kasih contohnya aja biar gampang. Ya, jika Allah menginginkan kebaikan bagi kita, Allah segerakan hukuman. Artinya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat, ya, ma asobatkum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Ya, tidaklah menimpa kalian dari satu musibah, satu ujian, satu fitnah, satu cobaan, itu pasti karena perbuatan tangan kalian sendiri. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau menafsirkan ayat tersebut bahwa hakikatnya maksiat itu adalah sumber kesialan. Gampangnya, maksiat itu sumber kejelekan, paham? Jadi kalau ada orang tertimpa musibah, itu pasti kurang lebih ada maksiat yang pernah dia lakukan, paham? Nah, dari ayat tersebut dan juga hadits ini, ya, disebutkan oleh sebagian ulama, ya, saya langsung kasih contohnya. Jika kita tertimpa musibah, lalu Allah langsung, jika kita berbuat maksiat, lalu langsung Allah tegur kita, itu diantara bentuk Allah sayang terhadap kita. Contoh, ini cuma contoh. Ada anak bohong sama orang tuanya. Nak, kamu tadi sudah sholat belum? Dia jawab sudah, padahal belum. Lalu dia jalan kebentur pintu, diar, benjol. Ini misal ya, benjol. Jadi Allah tegur dia karena maksiatnya kepada Allah, dia tidak sholat, dan maksiat kepada orang tua karena dia bohong. Ya, contoh lagi, ada seorang anak, ya, dikasih tahu sama gurunya misalkan, kamu kalau sama siapapun yang lebih tua tidak boleh jangkar, tahu jangkar? Bahasa, pokoknya harus hormat, harus ini. Ketemu sama apa? Sama mungkin ya ustadzah atau musyrifah, dia apa? Menjelek-jelekkan. Wah, terus apa namanya? Tahu-tahu pas dia jalan kesandung. Dia patah tulang misalkan, ya. Terus dia ingat itu, aku ngapain ya tadi? Oh, aku ternyata menggibai ustadzahku misalkan. Jadi ada perbuatan maksiat langsung disegerakan hukuman. Ini ternyata adalah tanda Allah sayang kepada kita. Allah segerakan hukumannya di dunia. Kenapa? Ya biar dia bisa koreksi. Apa yang aku lakukan? Kok aku dapat ini? Paham? Nah, ini pernah terjadi pada seorang ulama, ya, tapi ini luar biasa ya. Beliau mengatakan pernah suatu ketika ya tidak bisa sholat dengan khusyuk. Ya, kok rasanya kok ganjel begitu. Lalu beliau ingat-ingat, oh ternyata aku pernah berbuat maksiat kurang lebih 30-an tahun yang lalu. Dia ingat itu. Loh, baru sekarang ini
mengganjal sholatku, subhanallah. Nah, itu levelnya ulama. Kalau levelnya antuna kan tadi itu ghibah jatuh. Terus disuruh orang tuanya kebentur tembok, misalkan loh ya. Ini paham itu. Nah, nanti juga sama nonton Korea, wah HP ini jiblok, pecah, piar, wah. Nah, ya ingat sebentar, ingat yang namanya teguran Allah itu macam-macam, ya enggak? Macam-macam, ya macam-macam bentuknya, ya macam-macam bentuknya. Ya, maka ya itu tadi ya. Kalau kita ditegur, ya berarti alhamdulillah Allah sayang pada kita. Ya kita koreksi aja, oh, jangan-jangan itulah perbuatan maksiatku, aku tobat begitu. Paham? Ya. You know this? Ya. Mafhum? Ya. Baik, sekarang yang kedua sebaliknya, wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bidzanbihi. Sebaliknya ini yang ngeri. Jika Allah ingin kejelekan bagi seorang hamba, Allah tahan itu hukumannya. Ya. Dia berbuat dosa dibiarin terus oleh Allah sampai besok di akhirat numpuk-numpuk semua, disiksa oleh Allah di akhirat semua. Masya Allah. Ya, ini seperti yang terjadi orang-orang Eropa, orang-orang Korea, orang-orang Cina, mana lagi yang kafir loh ya, yang kafir. Orang-orang kafir, mereka kan makan babi, ya enggak, makan anjing, minum minuman keras. Wes pokoknya berbuat apapun sejelek-jeleknya mereka bebas saja, ya enggak. Badannya ditato, rambutnya juga nek potong juga nek aturan kayak gitu, pakaian juga punya aturan, ndak pernah ibadah pada Allah. Semuanya kan dosa itu ya. Tapi kok ketoke sugih wae? Kok ketoke uripe penak wae? Penggemarnya juga dari seluruh penjuru dunia. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Nah, ternyata orang yang seperti itu ditahan. Tegurannya ditahan oleh Allah sampai dia nanti mati dalam keadaan membawa dosa yang bertumpuk, sehingga dibalas di akhirat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan di akhirat, siksaan di akhirat, susah di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Paham ya? Baik, tadi ada kosakata di bawah yang belum kita baca itu. Ajalalahul uqubah itu artinya Allah turunkan musibah atas dosa yang dia kerjakan. Amsaka anhu bidzanbihi itu Allah menunda hukuman atas dosa yang dia lakukan. Jadi maksudnya begini, ya, kalau kita berbuat maksiat kaitannya dengan amsaka bidzanbihi, Allah tunda hukuman ini. Kalau kadang kan kita kadang ya terjadi ya berbuat maksiat, tapi kok kayaknya rezeki ya lancar terus ya enggak. Oh, ya sehat terus ya enggak. Kayaknya enggak pernah dapat ujian begitu. Lah ini hati-hati, jangan-jangan justru Allah sedang istidraj, ya. Jangan-jangan Allah justru sedang tidak ingin kebaikan kepada kita, ya. Nah, karena hukumannya akan didatangkan pada hari kiamat. Yuwafa bihi. Tapi kemudian dalil yang kedua, wa an Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurung buka. Inna idzamal jazai, sesungguhnya besarnya balasan, ma'a idzamil balai, bersama dengan besarnya bala, ujian. Wa innallaha ta'ala, dan sungguhnya Allah Ta'ala idza ahabba qauman, jika Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah uji kaum tersebut. Faman radhiya falahu ridha, siapa yang ridha terhadap ujian Allah itu maka baginya keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukht, ya, dan siapa yang marah maka baginya as-sukhtu, ya, kemarahan pula dari Allah. Kurung tutup, hasanahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau katakan hadis itu hasan. Kata Nabi ya, inna idzamal jaza ma idzamil bala, sungguhnya besarnya pahala seperti sesuai dengan besarnya musibah. Ya, sudah disangkali semua kan? Baik, kita baca ya, bersama-sama. Ya, pokok pembelajaran yang pertama, tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan azab baginya di dunia. Tolong kasih garis bawah. Menyegerakan azab baginya di dunia. Seperti sakit, mati anaknya, sebagainya. Karena dosa yang dia kerjakan. Karena hukuman itu menghapus kejelekan-kejelekan. Maka apabila disegerakan hukuman bagi seorang, berarti Allah membersihkan dia dari kejelekan-kejelekan, sehingga dia nanti bertemu Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Tolong kasih garis bawah tuh, ya, bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Ibarat kata dicuci di dunia, ya.
Kadang musibah dan bencana nampak pada diri seorang sampai ketika dalam keadaan sakaratul maut dia merasakan kesulitan. Hal itu agar dia keluar dari dunia ini dalam keadaan bersih dari dosa. Maka ini merupakan nikmat karena azab di dunia jauh lebih ringan daripada azab di akhirat, ya. Paham ya? Ini tanda kebaikan. Ya, maka harus sabar ketika dapat ujian. 2, tanda bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Sebaliknya tadi, apabila Allah tidak menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla akan menangguhkan hukuman di dunia sampai bertemu dengan Allah nanti di akhirat dalam keadaan terliputi dengan kejelekan-kejelekannya. Maka Allah membalasnya dengan hukuman yang sesuai. Jadi seperti orang kafir itu, ya, mereka hidup di dunia kan kayaknya bebas, ya enggak? Sugih ya sugih, ya, rezekinya lancar, anaknya yang ganteng-ganteng, ayu-ayu, ya. Tapi ternyata nanti lihat di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya. Terus yang ketiga, diangkatnya derajat sesuai dengan besarnya musibah. Dunia adalah tempat ujian dan cobaan. Masya Allah, kasih garis bawah tuh, ya, tempat musibah dan kejelekan. Allah menguji hamba-hambanya di dunia ini. Ketika musibah yang menimpa pada diri seorang hamba semakin besar, baik secara jumlah maupun jenis, kemudian dia sabar dan mengharap pahala atasnya, maka semakin besar pula balasannya. Ya. Orang yang kehilangan anak tidaklah sebagaimana orang yang kehilangan seluruh keluarganya. Orang yang kehilangan sebagian hartanya tidaklah sebagaimana orang yang kehilangan seluruh hartanya. Maksudnya apa? Kalau musibahnya kecil, ya pahalanya kecil gitu loh, paham? Tapi kalau musibahnya besar dan dia sabar, pahalanya juga semakin besar. Ini merupakan bentuk kesempurnaan keadilan Allah. Di antara tanda cintanya Allah pada hamba adalah dengan ditimpakannya ujian pada mereka. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menguji para nabi dan orang-orang soleh dan mereka sabar atasnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innallaha ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai satu kaum maka Allah akan uji kaum tersebut. Ya. Juga Nabi bersabda, asyadun nasi balaan al-anbiya'u tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling besar cobaannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka, ya. Jadi maksudnya orang-orang yang mengikuti jejak nabi itu diuji. Ini contoh simpel, ya. Antuna pakai cadar, ya enggak, jalan di tempat umum, nanti diteriakin sama orang, ada ninja jalan, ya, dan sebagainya, ya. Terus apa namanya, ya pokoknya dihina orang gara-gara keimanan kita, paham? Ini biasanya apa? Ya sudah, jangan dilihatin balik, ya. Apa? Ya sudah, sabar aja, beres aja, biasa aja, ya. Kita yang laki-laki ini bilangin kambing, ini juga biasa. Ya jenggoten kayak kambing katanya. Ya, dan sebagainya lah begitu. Ya biasa aja. Kalau kita bicara dengan orang bodoh, kata Allah dalam Al-Qur'an kan apa? Di antara hambanya Ar-Rahman itu cirinya apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya kalau sama orang bodoh ya jangan emosi. Ya terangin kalau bisa, kalau nggak bisa tinggal aja. Begitu. Ya biasa, manusia itu diuji, ya, bahkan dalam masalah mempertahankan keimanannya. Yang paling besar ujiannya adalah para nabi Muhammad itu loh. Untuk mendakwahi orang supaya mengatakan la ilaha illallah, Nabi Muhammad hampir dibunuh, ya enggak? Diperangi dan sebagainya, diusir dari Mekah. Ya, para sahabat pun juga demikian, yang beriman pada Allah, mengikuti Nabi, sampai Bilal bin Rabah menerima ujian seperti itu. Sampai Sumayyah, ibunya Ammar, ya, ibunya Ammar bin Ammar, ya kan, ibunya Ammar, bapaknya kan Yasir, ya kan, Sumayyah itu ibunya Ammar, ya enggak, sampai dibunuh oleh Abu Jahal gara-gara dia beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, ya enggak. Demikian pula bapaknya, ya, dibunuh dan sebagainya. Itulah bentuk para sahabat, ya, Nabi dan para sahabat menerima ujian, dan semakin besar ujiannya semakin Allah angkat derajatnya. Taib, ya. Kemudian pokok pembelajaran yang keempat, balasan bagi orang yang ridho terhadap musibah dan bagi yang marah karenanya. Keadaan manusia bermacam-macam ketika dapat musibah. Di antara mereka ada yang ridho dan sebagian ada yang marah.
sebagaimana yang tersebut dalam hadis di atas. Faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang ridho terhadap ujian Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan siapa yang marah, ya Allah akan murka kepadanya. Maka barang siapa yang ridho terhadap apa yang telah ditentukan dan diputuskan oleh Allah dari musibah dan cobaan, maka Allah akan ridho kepadanya sebagai balasan yang sesuai. Apabila Allah ridho kepadanya, maka hamba tersebut akan mendapatkan semua kebaikan dan keselamatan dari semua kejelekan. Barang siapa yang marah terhadap apa yang ditentukan dan diputuskan oleh Allah dari musibah dan cobaan, maka Allah akan marah pula kepadanya. Dan cukuplah ini sebagai hukuman. Ya, dalam hadis tersebut ada penetapan sifat cinta, ridho dan marah bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Kasih garis bawah tuh ya. Penetapan sifat cinta. Jadi Allah itu mencintai, meridhoi dan marah sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Ya. Kita aja dimarahin orang tua aja takut kok, ya enggak? Apalagi dimarahi Allah. Ya. Taib. Kelima terakhir, kewajiban bagi seorang muslim ketika dapat musibah. Wajib bagi seorang muslim untuk sabar. Kasih garis bawah. Nomor 1, kasih nomor. Ketika dapat musibah itu yang pertama sabar. Yang kedua, mengharap pahala. Kasih garis bawah nomor 2. Dengan musibah yang menimpanya. Nah yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah dan tidak marah dan bersedih. Jadi yang ketiga itu baik sangka pada Allah. Husnudon kepada Allah. Ya, jadi setiap muslim kalau dapat musibah dia wajib melakukan apa? 3 perkara. Apa tadi? Sabar, mengharap pahala, husnudon, ya berbaik sangka pada Allah. Tapi hendaknya dia mengetahui bahwa apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dari berbagai musibah seperti sakit, mati orang yang dicintai, hilang harta, dicela kehormatannya oleh orang lain, terputusnya tali sendal, hingga duri yang menusuknya pun, ya, dalam hal tersebut ada hikmah yang sangat besar, yaitu penghapusan dosa dan pengangkatan derajat serta menambah kebaikan. Bahwa hal tersebut menjadi sebab untuk masuk surga. Sebagaimana Allah mengatakan, ya, inni jazaituhumul yauma bima sabaru wa annahum humul faizun. Dan sungguhnya aku, kata Allah, memberi balasan pada mereka di hari ini atas apa yang mereka sabar, ya, di dunia dulu, ya, annahum humul faizun, bahwa mereka adalah orang yang beruntung, dan beruntung di akhirat itu adalah dimasukkan ke surga. Ya, jadi kalau kena musibah itu tadi sabar, terus mengharap pahala, berbaik sangka. Ya, contoh simpelnya, naik mobil enak-enak, ban bocor, duar. Apa yang dilakukan? Yang pertama, sabar dulu. Yang kedua, menambal ban. Ya, dia mengharap pahala ini, ya. Pasti ada hikmah di belakang mobilku bocor ini. Coba nih kalau bocornya pas aku kecepatan tinggi 150 km per jam, wow, bisa terbusungkal mobilku, kan begitu. Ya. Terus dia husnudon pada Allah, ya. Demikian wabillahi taufik. Ya.